Halo, assalamualaikum. Akhir tahun 2021 lalu, saya merilis video review Xiaomi 11T dengan satu kesimpulan. Itulah smartphone Xiaomi terbaik jika kita bandingkan spek, value, dan harga yang disematkan. Lebih dari setahun kemudian, saya sempatkan menjajal Xiaomi 11T Pro yang masih mampu menerbitkan rasa penasaran di benak saya. Dengan satu faktor pendukung penting, harganya sudah turun banyak. Dan di video unboxingnya, nampak beberapa sentimen negatif hadir untuk ponsel ini. Komen-komen penonton mengerucut pada 3 hal ini. Yang pertama, HP-nya panas kayak setrika, kedua, performanya dibatas, dan ketiga, rawan matot. Khusus poin ketiga, saya tidak bisa bahas karena belum mengalaminya dan berharap tidak perlu sampai punya pengalaman itu. Tapi untuk masalah suhu, saya bisa kembalikan pada pola penggunaannya seperti apa. Saya yang kebanyakan pakai buat sosial media, ambil foto, streaming, rasanya aman-aman saja. Beberapa kali saya main PUBG Mobile untuk tes performa dan juga tes latency TWS earphone yang saya gunakan, rasanya juga tidak ada masalah. Meski memang sekali waktu saat mainnya hampir sejam lamanya, bodinya hangat terasa, hangat cenderung lebih panas dari smartphone lain yang belakangan saya coba. Kalau misalkan dipakai main game yang lebih berat, dan lebih panjang juga durasinya, kemudian terjadi throttling, saya rasa itu sangat mungkin. Tapi balik lagi, untuk pemakaian saya pribadi yang tadi, terlebih memang saya pegang 2 HP sekaligus ya, jadi ini hanya sebagai smartphone pendamping, Xiaomi 11T Pro ini tak punya masalah berarti, kecuali bodinya yang bulky, yang mana juga jadi keluhan di Xiaomi 11T dulu. Kabar baiknya, Xiaomi 11T Pro ini sudah dapat update MIUI 14 berbasis Android 13. Meski memang beberapa fitur bawaan Android tidak muncul ya di MIUI 14 ini, let's say kamera akses dan mikrofon akses nggak bisa dimatiin sama user. Nah, gimana dengan iklan di MIUI? Sejauh ini masih ada, terutama di notifikasi ya. Bisa diblok satu-satu di awal biar lebih nyaman selanjutnya. Dan bagi saya ini masih bisa ditolerir daripada iklan di ponsel lain yang kadang pop-up atau muncul toast message saat kita buka kunci layarnya. Jadi kalau muncul iklannya berdasarkan aksi kita, nggak apa-apa, misalkan buka notif ada iklan, buka aplikasi ada iklan, tapi saya nggak bisa terima kalau kita nggak ngapa-ngapain tiba-tiba muncul iklan. Lalu battery life-nya untuk ukuran ponsel Android yang pakai Snapdragon 888 ini terbilang rata-rata lah. Di skenario pertama pengujian, full on Wi-Fi dengan 2 SIM card terpasang, aktivitas termasuk gaming dan juga setup awal, smartphone ini tahan 26 jam dan 26 menit, dengan screen on time 3 jam 32 menit. Skenario kedua masih full on Wi-Fi ya, aktivitas lebih ringan, kebanyakan buat Instagram dan streaming, bisa tahan menembus 1 hari 1 malam, lebih tepatnya 36 jam dan 25 menit, dengan screen on time hanya 2 jam 28 menit. Lanjut skenario ketiga, Wi-Fi hanya cuma sekitar 15% di awal saja, kemudian aktivitasnya ngetes kamera, streaming, dan belanja online tanpa gaming, ini bisa tahan 22 jam dan 24 menit, alias hampir sedikit lagi menembus 1 hari 1 malam ya, dengan screen on time 3 jam 48 menit. Yang agak di luar ekspektasi malah di pengujian keempat yang saya gunakan sama sekali tanpa Wi-Fi, aktivitas sangat real ya, termasuk gaming, kamera, sosmed, streaming, dan juga shopping. Ini bisa menembus 1 hari 1 malam, tepatnya 26 jam kurang 6 menit, dengan screen on time 4 jam kurang 1 menit saja. Berkaca pada skenario kedua dan keempat, rasanya aman lah ya untuk masalah ketahanan baterainya, meski memang terlihat penurunan baterai sangat drastis apabila digunakan untuk bermain game. Untungnya, baterainya ini juga cepat penuh saat saya isi dengan kepala charger power delivery. Untuk multimedia, Xiaomi 11T Pro ini punya segudang fitur unggulan untuk memanjakan penggunanya. Mulai dari layar AMOLED, stereo speaker yang di-tune oleh Harman Kardon, hingga kehadiran Dolby Atmos. Ya, layarnya lega, enak buat streaming dengan vibransi yang sangat cukup, ada always on display juga, dan saya juga beberapa kali chicken dinner di ponsel ini. Bahkan pernah dapat kills hingga 10
yang sudah jarang sekali saya capai di ponsel lain. Jadinya memang gameplay enak banget buat duel one on one pun ini sangat mumpuni, dan kameranya juga saya katakan handal ya, flagship like lah. Perekaman videonya sama seperti ponsel dengan Snapdragon 888 lain, bisa hingga 8K 30 fps meski kurang stabil. Rekam di Full HD 1080p 60 fps lalu diunggah ke Instagram, hasilnya bagus ya. Namun lupakan merekam direct story jika dalam keadaan bergerak karena stabilisasinya tidak berjalan dengan baik. Untuk mode steady video berjalan di Full HD 30 fps dan cropping faktornya untuk stabilisasi masih membuat detail menurun. Overall, perekaman video saya nilai mantap, terlebih jika ingat harga ponsel ini sekarang. Sementara foto sangat bisa diandalkan, even night mode-nya juga sangat membantu. Paling catatan ada di fokus yang terlalu soft di tepian objek, yang ini belakangan entah kenapa jadi karakter khas kameranya ponsel Xiaomi. Meski secara umum ponsel ini saya nilai bagus antara fitur yang diberikan dengan harganya, patut dicatat juga saya tidak merekomendasikannya jika kamu adalah gamer kelas berat karena ya memang suhunya rentan panas. Tapi jika seperti saya pemakaiannya yang lebih mengandalkan kameranya, kemampuan multimedianya, termasuk pemakaiannya sebagai device pendamping iPhone saya, ini sih salah satu pilihan yang worth it banget. Meski pada akhirnya pun saya berencana melepasnya kembali karena dua hal. Yang pertama, tidak ada pilihan copy URL di MIUI saat hendak share video YouTube, yang mana penting banget buat saya yang setidaknya 2 hari sekali publish video dan share ke berbagai akun media sosial. Yang kedua, WhatsApp clone selalu gagal di link dari nomor WhatsApp bisnis saya, entah kenapa ya. Saya sendiri mengalami kendala yang serupa dengan WhatsApp clone di FunTouchOS, tapi bisa berjalan dengan baik di One UI dan ColorOS. Mungkin perlu ditelah lebih lanjut. Tapi satu lagi deng, MIUI menurut saya menyulitkan pada device dengan layar sebesar ini. Mau buka notif seringkali malah terbuka control center ya. Ini sih sebetulnya ada settingannya, tapi saya rasa sudah saatnya MIUI berbenah. Jangan memaksakan diri untuk terlalu iOS-like, karena jadi berbeda dari common experience Android yang seharusnya. Oke, saya akan tutup video kali ini dengan sampel kameranya lagi, biar lebih lengkap. Sip, thanks for watching ya guys, dari kota Cimahi. Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera depan low lights. Lumayan ya. Kamera depannya maksimal Full HD 60 fps ya. Warnanya bagus. Ini cahayanya juga pas, rada teduh. Silakan disimak audionya dan stabilisasinya. Tapi nggak ada mode steady video buat kamera depan. Kece sih. Cuma yang jadi masalah dari netizen, performa sama panas katanya ya. Kalau bukan buat gamer sih nggak masalah kayaknya. Gimana?
Meng. Sini ada study video. Full HD 30 fps. Kerasa ya, paling tidak stabil deh kayak ini. Full HD 30 fps. K 30 fps. Steady video.